Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rifana Family and Friend. Kali ini saya mau masak sup pepaya teman-teman ya. Ini bahannya ada 3 macam. Ada 3 keping jahe. Ini ada ekor ikan wanji ya kalau di sini. Kalau di tempat kita itu ekor ikan air tawar teman-teman, dan pepaya. Dan ini saya sudah siapkan air untuk direbus sampai mendidih. Dan sekarang waktunya untuk menggoreng ikannya teman-teman. Ini pertama goreng jahenya dulu sampai naik bau kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah harum jahenya, baru kita masukkan ekor ikan wanji ini. Kita tutup biar tidak meletup-letup ya teman-teman. Nah, kalau sekiranya yang bagian bawahnya itu sudah matang tapi tidak perlu garing banget ya, kita balikkan dan kita tutup kembali sebentar sampai bagian bawahnya itu sama seperti atas bawahnya itu, maksudnya sudah tergoreng kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu dan ini airnya sudah mendidih juga, langsung saja kita tuang air mendidihnya ini ke dalam ikan yang kita goreng itu. Ini dalam keadaan api besar ya teman-teman ya. Waktu menuang air mendidih seperti ini biar hasil supnya itu bagus. Nah, kita aduk-aduk sebentar. Ini kan langsung mendidih ya teman-teman ya. Kita tutup kembali, baru kita kecilkan apinya. Nah, menggunakan api sedang, rebus sekitar 10 atau 15 menit ya, lebih lama lebih bagus, lebih keluar kaldunya kayak gitu. Sekarang waktunya kita kupas-kupas pepayanya, kita buang bijinya dan kita potong-potong. Ini pepayanya ini tidak matang banget teman-teman. Dalamnya itu terlihat matang, tapi untuk kulit luarnya itu masih terlihat keras. Nah, ini sudah saya potong-potong. Setelah sup sudah direbus sekitar 10-15 menit kayak gitu teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Dan kita masukkan pepaya. Ini teksturnya sudah bagus teman-teman, sudah putih seperti ini ya. Kalau kita sukses buat sup ikan, sup ikan apa saja itu seperti ini teman-teman, harus digoreng dulu. Kita masukkan air mendidih seperti itu, hasilnya nanti akan terlihat putih kayak gitu ya kuahnya. Tadi itu saya tutup, saya rebus sampai mendidih saja teman-teman. Setelah mendidih kita tambahkan kaldu ayam bubuk atau penyedap rasa yang teman-teman punya dan garam secukup rasa ya. Nah, seperti ini. Tinggal koreksi rasa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Nah, karena ini waktu makan malamnya masih nunggu kita masak dulu teman-teman ya. Jadi ini saya kecilkan apinya. Ini sebenarnya sudah siap untuk disajikan. Tinggal nunggu waktu jam makan saja. Kali ini saya memasak sup ala orang Hong Kong. Ini bahannya ada ikan air tawar. Ada 1 ruas jahe. Kalau lebih banyak lebih bagus ya teman-teman sebenarnya. Itu kalau itu ada rasa kayak gitu saja itu sudah cukup. Dan ini ada daun ketumbar teman-teman. Dan ada 2 butir telur hitam. Telur hitam kalau di sini manggilnya beitan. Kalau bahasa Inggrisnya century egg. Nah, kita petikin dulu akar dari daun ketumbarnya, teman-teman. Ini enak banget, simpel sekali ya bikinnya, tapi bagus untuk sakit tenggorokan.
Kita buang dulu airnya, sangat kotor. Yang kedua ini saya akan rendam dulu teman-teman ya. Dan ini telur hitamnya seperti ini. Ini seperti jelly teman-teman. Ini luarnya ini yang membungkus itu kapur sama kulit padi. Nah, setelah dibuka seperti ini kita cuci dulu teman-teman. Ini jahenya tadi kita iris keping-keping. Kalau mau lebih terasa jahenya bisa ditambahkan. Nah, ini sudah ada air mendidih, kita masukkan dulu. Kita rebus jahenya sampai keluar rasa jahenya ya teman-teman ya. Nah, ini ikan yang tadi itu kita potong tipis-tipis. Setelah kita potong tipis-tipis, masukkan ke dalam mangkok. Dan kita marinate teman-teman. Ini saya marinate menggunakan merica bubuk putih, minyak masak ya, minyak goreng. Kita aduk merata. Setelah diaduk merata, kita tambahkan tepung maizena. Dan kita aduk kembali sampai merata lagi. Nah, seperti ini. Dan ini telur hitamnya tadi. Kita potong sesuai dengan selera teman-teman ya. Itu dalamnya itu lembek. Dan yang bening itu, yang bagian putihnya itu kan bening itu seperti jelly rasanya teman-teman. Kenyal-kenyal seperti itu ya. Dan ini setelah kita cuci bersih, daun ketumbarnya kita potong-potong. Motongnya sesuai selera saja, mau lebih kecil atau lebih panjang lagi juga tidak apa-apa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Dan ini jahe kalau sudah dirasa, sudah keluar rasa jahenya, kita masukin bumbunya. Tadi itu pertama garam, kedua kaldu ayam bubuk, dan sedikit saja gula teman-teman. Kalau tidak mau ada rasa tidak mau dikasih gula, bisa di skip gulanya ya. Dan kita masukkan ikan yang sudah kita marinate tadi. Sekarang kita masukkan, setelah ikannya kita masukin, kita masukkan ke daun ketumbarnya juga. Dan yang terakhir kita masukkan century egg-nya atau telur hitamnya. Kalau di sini manggilnya beitan teman-teman. Kita biarkan mendidih seperti ini. Sekitar 2 menitan seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk dikoreksi rasa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Dan ini saya rasa kurang garamnya ya. Saya tambahkan sedikit. Nah, seperti ini seger sekali, enak banget. Bagus untuk orang yang lagi sakit tenggorokan teman-teman. Kalau sudah dikoreksi rasa dan sudah cukup 2 menit dan cukup lembek sayurnya juga, kita matikan api kompornya dan sekarang sudah siap untuk disajikan. Kali ini saya mau berbagi resep simple teman-teman. Ini resep sup ala orang Hong Kong. Ini ada sawi pahit dan angsa panggang. Angsa panggang kalau di sini manggilnya siungo. Ini sudah ada kuahnya ya teman-teman. Sudah siap untuk dimakan. Tapi sekarang bukan untuk langsung dimakan, tapi untuk bikin sup teman-teman. Dan ini sup campurannya ada sawi pahit atau di sini panggilnya itu kai choy. Kita potong-potong dulu.
Potong sesuai dengan selera teman-teman semuanya ya. Mau seberapa besar motongnya kayak gitu. Ini sup orang Hong Kong yang paling simpel teman-teman. Kalau di sini manggilnya sup yang cepat itu namanya kwantong. Nah, ini bagian yang tuanya ini, yang sudah berserat, kita buang teman-teman. Kalau tidak begitu tua, tidak usah dibuang juga tidak apa-apa teman-teman ya. Karena ini sudah berserat, jadi saya buang. Ini sup kesukaan majikan saya. Ini simple banget bikinnya. Dan kaijo ini ada banyak jenisnya teman-teman. Ada yang jenisnya itu seperti batangnya saja juga ada. Ada yang kaijo atau sawi pahit yang seperti sawi pahit di Indo. Lebih gede lagi ya, lebih kayak sawi biasa gitu. Nah, ini sebelum kita cuci, kita rendam dulu dengan air garam teman-teman. Setelah direndam, baru kita cuci sampai bersih. Biar kalau ada ulatnya itu bisa mati seperti itu teman-teman. Ini seger banget supnya. Kalau pahit itu tidak terlalu pahit teman-teman. Nah, kalau sudah dicuci bersih, sekarang ini saya sudah siapkan air mendidih ya teman-teman secukupnya. Seberapa banyak teman-teman mau masak supnya seperti itu ya. Kita masukkan angsa panggangnya bersama kuah-kuahnya sekalian semua dimasukin seperti ini. Kalau sudah dimasukin seperti ini teman-teman, kita tambahkan bumbu sedikit saja ya, untuk biar karena bumbunya itu sebenarnya sudah ada, jadi jangan terlalu banyak, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan garam sedikit, kaldu ayam bubuk, dikira-kira saja, karena itu sudah ada rasa asin, rasa sedikit manisnya itu ada di sausnya itu ya. Setelah kita tambahkan sedikit bumbu, kita masak sekitar 5 atau 10 menit ya teman-teman, biar rasa atau kaldu dari angsa pangkangnya itu keluar seperti itu. Dan kalau sudah 5 menitan atau 10 menit seperti itu ya, kita tambahkan batang dari sawi pahitnya dulu. Ini kita rebus sekitar 2 menitan. Atau sesuai dengan selera teman-teman semua, mau seberapa lembek seperti itu ya. Karena kalau ada majikan yang tua, itu apa nenek-nenek seperti itu biasanya lebih lembek lagi ya sayurnya. Jadi sesuaikan saja. Dan kalau sudah bagian batangnya itu cukup lembek, dan kita masukkan sawi yang bagian daunnya. Ini kita masak juga sampai cukup lunak atau kurang lebih 2 atau 3 menit, sesuaikan dengan selera mau seberapa lembek seperti itu. Dan kalau sudah siap untuk dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, kurang apa langsung saja ditambahkan. Nah, ini segar banget, enak sekali. Ada gurih manis dan segar banget teman-teman ini teman-teman. Nah, kalau sudah dikoreksi rasa, langsung saja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Kali ini aku mau bikin sup ya, sup ikan dan sayur choy sam atau sawi tahu ya. Kalau di Hong Kong itu namanya choy sam. Itu sayur yang legenda di Hong Kong. Hampir semua orang Hong Kong itu suka sayur choy sam teman-teman. Nah, ini ikannya ikan air tawar, aku nggak tahu kalau nama di kita itu apa ya. Terus itu ada satu ruas jai ya. Masaknya simpel banget, seger, enak sekali teman-teman. Ini sup sehat ala orang Hong Kong ya. Kita cuci bersih dulu ikannya, kita buang bagian dalamnya. Setelah bersih kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita siapkan air. Airnya ini seberapa banyak, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, sampai seperti ini ya kurang lebihnya. Kita tutup, kita didihkan dulu. Dan selanjutnya saya potong jahe. Ini jahenya saya tidak kupas, tapi saya sudah cuci bersih teman-teman ya.
kita potong keping-keping. Selanjutnya kita panaskan wajan. Kita tambahkan minyak secukupnya. Kita goreng dulu jahenya, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Setelah jahenya hari ini, kita masukkan ikan, teman-teman. Ikannya kita masukkan. Kalau sekiranya yang bagian bawahnya ini sudah kecoklatan atau berubah warna seperti ini, kita balikkan. Setelah kita balikkan, kita cek dua sisinya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, teman-teman ya, langsung saja kita tambahkan air mendidih yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya tuang semuanya. Setelah kita tuang air seperti ini, kita tutup wajannya, kita biarkan mendidih. Kita ngerebusnya itu berapa lama? Sekitar 10 atau 15 menit. Lebih lama lebih bagus. Ini di awal saya menggunakan api besar, teman-teman ya. Nanti setelah 5 menit baru kita kecilkan apinya. Kalau api besar itu sebenarnya lebih cepat, tapi airnya itu akan menyusut banyak, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan dengan api yang kecil, itu airnya berkurangnya itu tidak terlalu banyak, dan kaldu dari ikannya itu sudah keluar, teman-teman. Nah, ini joysannya kita potong-potong dulu, kita buang yang bagian jeleknya. Kita buang bunga ya, teman-teman. Sebenarnya bunga itu boleh dimakan juga, teman-teman, tapi karena majikanku udah terbiasa dibuangin kayak gitu buangannya, jadi ya aku buang gitu. Kalau aku sendiri aku makan, teman-teman. Cuman aku cuci bersih gitu langsung masukin gitu loh kalau aku yang makan sendiri. Tapi kalau untuk majikan ya ngikutin lah aturan majikan kayak gitu. Untuk motongnya ini sesuaikan dengan selera saja. Kalau untuk yang joysam kecil itu biasanya tidak dipotong karena ini joysamnya yang gede-gede ya. Setelah kita potong-potong, kita cuci sampai bersih joysamnya. Maaf, lepotan, teman-teman. Kita cuci, kita ulang-ulang sampai sebersih mungkin gitu ya. Atau masih ada waktu lama gitu, bisa direndam juga bisa. Sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman semuanya ya. Yang penting bersih gitu. Nah, ini sudah dicuci bersih. Kita kembali cek ikannya, teman-teman. Nah, ini ikannya sengaja saya hancurkan seperti ini karena majikanku tidak mau makan ikannya, teman-teman. Cuman diambil kaldunya saja. Setelah kita hancurkan, ini kurang lebih sudah 8 menit ya, teman-teman, rebusnya. Sudah putih seperti itu, bagus warnanya. Kalau menggunakan air mendidih langsung dituang kayak gitu lebih cepat putih, teman-teman. Setelah saya hancurkan, kita didihkan lagi sekitar kurang lebihnya itu 5 menitan kayak gitu. Dan sekarang bisa disaring ya. Dan ikan yang hancur ini akan dibuang. Tapi kalau menggunakan ikan yang tidak banyak duri, biasanya juga dimakan, teman-teman. Nggak tentu, tergantung sama majikan aku itu. Kalau ikan ini nanti kamu buang ikannya kayak gitu ya, saya lakukan seperti ini, teman-teman. Tapi ada juga ikan yang dibikin sup tapi tidak dibuang, masih dimakan, itu juga pernah kayak gitu. Sesuaikan dengan selera majikan saja. Kalau disaring seperti ini lebih aman, teman-teman. Jadi duri-durinya itu benar-benar tidak ada kayak gitu. Nah, ini sudah selesai menghilangkan duri-duri dari ikannya. Sekarang kita masukkan bumbunya, ada garam, ada masako ayam, dan sedikit saja gula kalau suka. Kalau tidak suka dikasih gula bisa di skip ya, teman-teman. Setelah bumbunya larut, kita masukkan sayur yang sudah kita cuci bersih tadi, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dimasak sampai sayurnya lembek atau cukup lunak. Tingkat kelunakannya itu sesuaikan dengan selera. Kalau orang yang agak tua biasanya kalau di sini itu rebus sayurnya itu lebih lama, teman-teman ya, lebih lunak. Tapi kalau orang yang masih muda, masih crunchy kayak gitu, ya sebentar saja sudah cukup, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sayurnya sudah cukup lunak, bisa dikoreksi rasa sesuaikan dengan selera. Kalau sudah,
langsung matikan api kompornya dan sekarang sudah siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga resep sup simple ini bisa bermanfaat, bisa menambah koleksi resep sup di tengah keluarga, majikan yang ditempati teman-teman untuk bekerja ya. Selamat mencoba. Ketemu lagi dengan saya di channel Rifana Family and Friends teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep sup yang sangat simple, seger, enak banget teman-teman. Nah, ini bahan utamanya ada pocoy atau bayam Cina. Yang kedua ada ikan wanji. Ikan wanji ini memang belinya seperti ini teman-teman ya, dipotong memanjang seperti ini. Pertama kita potong dulu ikan wanjinya. Motongnya itu cukup seperti ini teman-teman. Pertama kita potong, tidak usah putus, yang kedua baru putus, jadi kayak seperti kuku seperti itu teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Kita potong-potong sampai selesai teman-teman ya. Ini suara kerak-keraknya itu masih ada tulangnya, tapi sudah biasa seperti itu teman-teman. Tulangnya kecil-kecil seperti itu. Setelah selesai kita potong, kita masukkan di dalam mangkok atau wadah. Selanjutnya kita marinasi. Pertama saya masukkan merica bubuk. Ini botolnya saja merica hitam teman-teman. Sebenarnya merica putih ya isinya, karena majikanku itu ngisinya ulang itu pakai merica putih. Dan selanjutnya ada konstat atau tepung maizena. Terus ada minyak masak. Setelah itu kita aduk merata seperti ini. Merica bubuk itu mengurangi bau amis dari ikannya teman-teman ya. Kita aduk merata seperti ini sampai ke seluruh permukaan ikannya itu glowing seperti ini, kena minyaknya, kena tepungnya seperti itu teman-teman. Nah, ini sayurnya saya sudah cuci bersih ya. Kalau motong itu karena ini masih kecil-kecil, nggak terlalu panjang banget, jadi kebiasaannya kalau majikanku itu nggak usah dipotong lagi. Dan ini saya sudah siapkan air mendidih secukupnya, karena yang minum cuman bos cewek dan bos cowok, anaknya nggak ada di rumah, jadi cukup 2 orang saja ini. Kita tambahkan bumbu. Pertama saya masukkan sedikit gula, kedua ada garam, terus ada masako ayam atau chicken powder, atau kalau di sini panggilnya kaifan, ini secukupnya ya teman-teman. Terus yang terakhir ada minyak masak. Biarkan mendidih sampai bumbunya larut. Kalau sudah larut kita masukkan sayurnya. Ini yang masukin sayurnya ini bosku teman-teman ya. Kita tenggelamkan sayurnya. Sup ini simple banget, cara masaknya juga cepat. Biarkan sampai kembali mendidih teman-teman ya. Setelah kita masukkan sayur, kita biarkan sampai mendidih kembali seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan ikannya. Nah, ini mati apinya teman-teman, karena terlalu penuh ya, airnya itu keluar bludak, kalau bahasa Jawanya bludak gitu. Nah, ini sudah saya nyalakan kembali teman-teman, maaf ya beriputan. Kita masak sampai mendidih kurang lebih 1 menit, seperti itu sudah cukup teman-teman, karena ikannya itu sangat tipis. Jadi kalau menurut majikan saya itu, kalau terlalu lama itu malah nanti ikannya akan keras, kalau bahasa Jawanya sepo kayak gitu teman-teman. Jadi dibiarkan mendidih sebentar saja, 1 menitan. Setelah itu kita matikan api kompornya. Nah, seperti ini. Simple banget, tapi ini rasanya seger banget. Nggak perlu dikasih jahe, atau kalau kebiasaan majikan aku ya, nggak dikasih jahe atau bumbu-bumbu yang tambahan kayak bawang, itu nggak ada. Cuman seperti ini saja. Ini sudah bisa dimatikan api kompornya dan bisa untuk disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.